kami dari kelompok 9 yang akan membahas indikator makroekonomi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vivi Permatasari, program studi akuntansi dengan NIM 2021029. Dan dua rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Antenia Nata, salah satu mahasiswi program studi akuntansi Universitas Katolik Musi Carita semester 2 dengan NIM 2021054. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Victoria Jesslyn dengan NIM 2021053 dari program studi akuntansi. Yang pertama PDB, Produk Domestik Bruto. Pengertiannya nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Definisi lain dari PDB adalah ukuran terluas dari ekonomi suatu negara, atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. PDB dibagi dua macam. Yang pertama adalah PDB atas dasar harga berlaku, di mana penjelasannya yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Yang kedua, PDB atas dasar harga konstan, di mana PDB ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Produk Nasional Bruto. Seperti grafik yang ada di slide, itu PDB dan PNB di Indonesia. Seperti grafik itu, nilai PDB dan PNB pada tahun 1995 sampai 2015. Secara tren terus meningkat, terdapat struktural break di tahun 1997 sampai 1998 akibat krisis, namun krisis tahun 2007 sampai 2008 tidak menimbulkan penurunan dalam PDB dan PNB real. Dalam periode pengamatan, PNB Indonesia selalu lebih rendah dari PDB. Metode perhitungan PDB. Yang pertama, pendekatan produksi, di mana rumusnya Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 dan seterusnya, di mana penjelasan Q1 di sini sebagai jenis barang 1, Q2 sebagai jenis barang 2, P1 sebagai harga barang 1, P2 sebagai harga barang 2. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M, di mana C sebagai konsumen, I sebagai investasi, G sebagai pengeluaran pemerintah, X sebagai ekspor, dan M sebagai impor. Yang selanjutnya, pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana R sebagai sewa, W sebagai upah dan gaji, I sebagai bunga, dan P sebagai profit. Indeks harga konsumen atau IHK adalah sebagai ukuran dalam mengukur inflasi. Rumus IHK adalah IHK sama dengan PN dibagi P0 dikali 100%, di mana PN sebagai harga sekarang dan P0 sebagai harga pada tahun dasar. Rumus IHK pada tingkat inflasi. IHK T dikurang IHK T-1 dibagi IHK T-1 dikali 100, di mana IHK T sama dengan IHK pada tahun T, IHK T-1 sebagai IHK sebelum tahun T. Kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja, sedangkan pengangguran adalah orang yang tergolong angkatan kerja dan ingin dapat pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Jika secara umum pengangguran dibagi jadi 3. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja tidak bekerja secara optimal yang tentu saja memiliki alasan kenapa tidak optimal. Contohnya, orang itu bekerja, tetapi dari kriteria dia tidak bekerja. Kenapa? Dilihat dari kriterianya, misal dia sarjana ekonomi, jurusan akuntansi, tetapi ketika bekerja dia jadi sales dan berkembang menjadi manajer pemasaran. Jadi intinya dia bekerja tapi bukan di bidangnya. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur ini dapat dijelaskan tenaga kerja bekerja tidak optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Contoh, guru bimbel yang kerjanya tidak full 8 jam tetapi hanya 2 jam sehari. Jadi intinya dia bekerja tidak optimal atau tidak memenuhi waktu kerja. Yang ketiga, pengangguran terbuka. Di sini benar-benar tidak bekerja sama sekali. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena friksi. Friksi berarti adalah permasalahan-permasalahan yang mengganggu perekonomian.
Contoh, peristiwa demo yang menyebabkan kerusakan. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena adanya struktur ekonomi. Contoh, perekonomian satu negara akan menyebabkan perekonomian itu menjadi baik atau tidak baik karena kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Misalnya memperbaiki prasarana dan sebagainya yang mendukung perekonomian kita, dan diharapkan perekonomian terus berkembang hingga usaha-usaha juga berkembang. Tetapi jika kebalikannya, di mana kebijakan pemerintah tidak memperhatikan perekonomian negara, maka terjadi sumbatan ekonomi dan perusahaan menjadi tidak berkembang. Yang ketiga adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi dikarenakan ada perubahan teknologi. Misal, dulu ada mesin ketik dan ada teknisi mesin ketik. Namun setelah berkembangnya zaman, mesin ketik tidak digunakan lagi dan para teknisi mesin ketik juga menjadi pengangguran. Kecuali para teknisi mesin ketik itu berusaha untuk meningkatkan keterampilan seperti menjadi teknisi komputer. Yang keempat adalah pengangguran siklikal, di mana pengangguran ini naik dan turun respon dari perusahaan. Jika ia melihat struktural tadi naik, maka ia akan mengembangkan, dan jika ia melihat struktural turun, maka ia akan respon dengan cepat untuk PHK para karyawannya. Pengangguran dan inflasi serta dampaknya. Kurva Phillips ada dua variabel, yaitu di sumbu tegaknya adalah tingkat inflasi dalam persentase dan sumbu mendatar adalah tingkat pengangguran dalam persentase. Pada saat tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran tinggi. Maka sebaliknya, pada saat tingkat inflasi rendah, maka tingkat pengangguran rendah. Pada saat tingkat inflasi tinggi menyebabkan perekonomian menjadi macet. Perkembangan mengenai fenomena kurva Phillips. Kurva Phillips dikemukakan oleh Friedman pada tahun 1968 yang berpendapat bahwa terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran hanya akan menjadi dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang tidak akan terjadi, karena dalam jangka panjang para pembuat kebijakan moneter akan menghadapi kurva Phillips yang vertikal, di mana tingkat pengangguran cenderung berada pada tingkat alamiahnya, sehingga kebijakan moneter yang berlaku hanya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini, pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi di mana secara simultan pengangguran tingkat dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflasi. Seperti gambar yang di atas sebelah kiri, itu menjelaskan dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, inflasi yang lebih tinggi tidak akan menguntungkan ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih rendah. Sedangkan grafik yang di kanan atas itu menjelaskan tingkat inflasi yang lebih rendah seharusnya tidak menimbulkan biaya pada ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih tinggi, karena inflasi tidak berdampak pada tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang berubah menjadi garis vertikal pada tingkat pengangguran alami. Garis merah pada kurva merupakan kurva Phillips jangka panjang. Garis vertikal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang tingkat inflasi tidak berhubungan dengan tingkat pengangguran. Grafik yang ada di bawah itu menjelaskan kurva Phillips tidak berlaku di Indonesia, karena inflasi di Indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat, melainkan kenaikan harga, misalnya akibat kenaikan BBM. Selain itu, kebanyakan perusahaan Indonesia menerapkan padat modal, bukan padat karya, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja di suatu negara. Dikatakan baik jika suatu ketika tingkat inflasi dan pengangguran yang terjadi lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dampak pengangguran ada 6. Yang pertama, masyarakat tidak memaksimalkan kemakmuran yang dicapai. Dalam artian, jika sudah menganggur maka tidak memiliki penghasilan, maka tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Yang kedua, pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Maksudnya tidak bekerja, maka pajak tidak diperoleh dari orang yang tidak bekerja. Konsekuensinya adalah pendapatan nasional itu berkurang saat terjadi pengangguran. Yang ketiga, tidak bisa menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud di sini tidak bisa maksimal kemakmuran yang dicapai. Pendapatan nasional berkurang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan atau ekonomi menjadi tidak bergerak, sehingga tidak bisa menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menghilangkan mata pencarian. Yang kelima, menghilangkan keterampilan. Yang keenam, menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Perhitungan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran.
Yang pertama, perhitungan angkatan kerja, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi tenaga kerja dikali 100%. Sedangkan cara menghitung tingkat pengangguran adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Leading Economy Indicator, ada Composite Leading Indicator, Indeks Tendensi Bisnis, dan Indeks Tendensi Konsumen. Indikator ekonomi unggulan atau Leading Economy Indicator adalah seperangkat indikator ekonomi yang bergeraknya mendahului aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ekonom menggunakannya untuk memprediksi keadaan ekonomi masa depan. Biasanya dalam jangka pendek, contohnya adalah jumlah uang yang beredar dan indeks pasar saham luas. Indikator utama dipandang sebagai alat prediksi yang berguna untuk mengetahui bagaimana suatu ekonomi dapat berubah segera. Ini menjadi input berharga dalam perumusan kebijakan ekonomi, seperti kapan harus menaikkan suku bunga. Bisnis memantaunya untuk membuat keputusan mengenai investasi modal. Investor menggunakannya dalam keputusan untuk alokasi portofolio masa depan. Data Composite Leading Indicator pada tahun 2014 sampai 2018 seperti yang ada di grafik. Grafik Indeks Tendensi Bisnis atau ITB adalah indikator yang memberikan informasi mengenai kondisi bisnis dan perekonomian jangka pendek atau tribulan. Di sini ITB bisa dilihat grafiknya di slide. ITB terbagi menjadi dua, yang pertama indeks indikator kini dan indeks indikator mendatang. Indeks Tendensi Konsumen atau ITK, informasi yang dianalisis oleh ITK diperoleh melalui survei tendensi konsumen. Informasi tersebut berupa pendapatan rumah tangga, pengaruh inflasi, konsumsi, komoditi berupa pangan, sandan, dan papan. ITK terbagi menjadi dua. Yang pertama, indeks indikator kini merupakan indeks komposit yang mengidentifikasikan kondisi ekonomi rumah tangga. Yang kedua, indeks indikator mendatang merupakan indeks komposit yang mengidentifikasikan prediksi dari kondisi ekonomi rumah tangga. Selanjutnya, distribusi dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Ada dua ukuran yang digunakan dalam distribusi dan ketimpangan pendapatan. Yang pertama, size distribution of income. Size distribution of income yaitu secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang kedua, ada functional distribution of income. Functional distribution of income berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh setiap faktor produksi. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah pencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Akibatnya, terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain. Sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut. Negara yang mengalami neraca pembayaran defisit wajib menutupi defisit atau kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan mata uang kuat. Misalnya, dolar Amerika Serikat yang diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri. Hal yang penting utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi, ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah 0. Namun, sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Uang beredar. Money supply atau jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Uang beredar terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Yang kedua, uang kartal dan uang giral. Yang ketiga, uang kuasi. Dan yang keempat, surat berharga. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga sekuritas
inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan PTB real dikaitkan dengan teori kuantitas uang. Ada bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, setidaknya untuk peningkatan cepat dalam jumlah uang dalam perekonomian. Ketika sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat, mereka juga mengalami peningkatan harga yang sangat cepat. Karena hubungan inilah, kebijakan moneter diperlukan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya, kebijakan moneter untuk mempengaruhi uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Prosesnya adalah melalui apa yang oleh para ekonom sebut sebagai penciptaan uang. Pada dasarnya, kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan moneter ekspansif adalah untuk meningkatkannya. Keduanya menggunakan instrumen yang sama, yaitu 3 kebijakan, persyaratan cadangan atau cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka. Penerapan kebijakan moneter harus bijaksana. Kita dapat melihat dalam persamaan teori kuantitas uang, di mana ketika jumlah uang beredar meningkat, ada 2 kemungkinan, peningkatan output agregat atau kenaikan harga. Yang pertama tidak diragukan lagi, lebih diinginkan daripada yang kedua. Suku bunga. Suku bunga dapat diartikan sebagai biaya pinjaman atau harga yang dibayar atas penyewaan dana. Suku bunga mempengaruhi keputusan seseorang dalam berbelanja, membeli rumah, berinvestasi, atau menambah rekening tabungan. Suku bunga bank juga mempengaruhi keputusan pengusaha, apakah akan melakukan investasi proyek baru, memperluas kapasitas pabrik, atau menundanya. Dan tingkat bunga diatur oleh bank sentral pada rapat bulanan. Mengapa suku bunga bank bisa mempengaruhi keputusan ekonomi masyarakat dan pengusaha? Sebab ketika suku bunga tinggi, orang akan lebih suka menyimpan uang di bank, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak tertarik menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dana mereka di bank untuk mendapatkan alternatif investasi yang lebih menarik. Efek kenaikan suku bunga. Yang pertama, orang-orang akan lebih banyak menyimpan uang dan mengurangi pengeluaran mereka karena harga-harga barang tertentu mahal, sehingga hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, permintaan pada mata uang meningkat, karena orang-orang menjual mata uang dengan suku bunga lebih rendah untuk membeli mata uang dengan suku bunga lebih tinggi, yang mengakibatkan nilai mata uang meningkat. Yang ketiga, suku bunga yang lebih tinggi juga mengimplikasikan biaya lebih tinggi untuk pinjaman konsumen dan perusahaan dan berdampak negatif pada harga saham, yakni harga saham menjadi turun. Yang keempat, kenaikan suku bunga berpotensi menahan laju impor. Pasalnya, tidak sedikit importir di Indonesia yang membutuhkan pinjaman dana dari bank untuk membiayai aktivitas impornya. Yang kelima, kenaikan suku bunga juga bisa mendorong peningkatan CDS atau Credit Default Swap Indonesia di masa-masa mendatang. Sebab, salah satu dampak negatif kenaikan suku bunga acuan adalah potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keenam, apabila pertumbuhan ekonomi stagnan, ada potensi iklim investasi di Indonesia kurang menarik di kalangan investor asing. Hal inilah yang nantinya dapat menaikkan persepsi risiko investasi di Indonesia. Yang ketujuh, meskipun terlihat memiliki banyak dampak negatif, terkadang Bank Sentral perlu menaikkan suku bunga jika terjadi inflasi atau kebijakan diskonto. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang, sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Efek turunnya suku bunga. Yang pertama, menurunnya suku bunga kredit. Dengan turunnya penurunan bunga pinjaman, bank dapat menurunkan cost of fund. Cost of fund adalah biaya yang ditimbulkan dari bunga simpanan atau giro, tabungan, dan deposito. Menurunnya cost of fund bisa membuat bank menurunkan bunga pinjaman dan memberikan keringanan untuk debitur. Orang-orang akan berbondong-bondong untuk melakukan pinjaman, dan pengeluaran akan menjadi tinggi. Karena harga menjadi murah, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dengan turunnya suku bunga, dapat menstimulus para pelaku bisnis untuk mengambil pinjaman untuk mengembangkan bisnisnya, seperti ekspansi, membuka cabang, dan juga dapat berimbas pada berkurangnya pengangguran. Yang ketiga, dampak bunga acuan BI yang turun akan mempengaruhi turunnya biaya pinjaman untuk perusahaan ekspor-impor, sehingga biaya ekspor-impor menjadi lebih murah. Dengan hal ini, diharapkan permintaan konsumen terhadap kredit akan terus meningkat dan membaik. Dan yang terakhir, tidak hanya itu, dengan hal ini diasumsikan investasi ke dalam negeri juga bisa meningkat. Jika hal tersebut terus meningkat, maka dapat mendorong pergerakan ekonomi Indonesia menjadi lebih maju.
Nilai tukar. Nilai tukar yaitu harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang suatu negara sebagai jumlah satuan mata uang domestik yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Para ekonom membedakan nilai tukar menjadi dua, yaitu yang pertama, nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah suatu harga relatif dari mata uang dua negara. Yang kedua adalah nilai tukar real. Nilai tukar real adalah harga relatif yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua negara. Indikator yang ke-10 adalah defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Dalam hal ini, pengeluaran rutin lebih besar dari tabungan yang dimiliki pemerintah. Pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisit anggaran. Yang pertama adalah pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah, dan yang kedua adalah pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain kedua cara tersebut, pemerintah juga dapat melakukan pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran. Tetapi pencetakan uang baru yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi. Defisit anggaran pemerintah akan mengalami defisit jika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, dan defisit anggaran pemerintah menjadi acuan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara. Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur tax ratio bukan satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Meskipun demikian, hingga saat ini, tax ratio menjadi ukuran yang dianggap memberi pengetahuan umum atas kondisi perpajakan. Pengertian tax ratio dibagi menjadi dua arti. Yang pertama, dalam arti sempit, tax ratio hanya mengukur penerimaan perpajakan, baik dari pusat maupun bea cukai. Yang kedua, dalam arti luas, tax ratio mencakup penerimaan perpajakan beserta penerimaan SDA. Formula untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan pendapatan domestik bruto atau PDB dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Tax ratio mengukur kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian, dalam arti total produk domestik bruto, sehingga ukuran tax ratio menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Jadi, kalau tax ratio rendah berarti pemerintah tidak terlalu mampu banyak berbuat. Kalau tax ratio tinggi berarti pemerintah lebih banyak mampu berbuat atau membiayai melalui APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketersediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bahkan pasokan pangan yang memadai untuk ratusan juta masyarakat Indonesia bisa tercipta lewat pajak. Itulah fungsi utama tax ratio. Indikator yang ke-12 adalah keterbukaan perekonomian. Eksekutif Direktur Center of Indonesian Policy Studies, Rainer Hoovers mengatakan keterbukaan ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi yang terdapat dalam sebuah negara yang dapat membantu maupun menghambat perekonomian negara tersebut. Banyak hal yang mempengaruhi keterbukaan perekonomian. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah dan juga regulasi yang mendukung masuknya investasi, aliran dana dan kerjasama dari negara lain ke sebuah negara. Kondisi seperti inilah yang masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Rainer menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi keterbukaan perekonomian sebuah negara. Yang pertama adalah akses pasar dan infrastruktur, yang berarti sejauh mana kemudahan produk dan layanan dapat diproduksi dan dikirim ke konsumen. Yang kedua, iklim investasi, yang berarti sejauh mana Indonesia bisa memberikan akses investasi kepada investor lewat kepastian hukum dan juga regulasi yang sederhana. Kondisi perusahaan yang memastikan pasar dapat diperebutkan dan bebas dari peraturan, juga pemerintahan yang didukung oleh supremasi hukum di samping integritas dan efektivitas pemerintah. Dan indikator yang terakhir adalah harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.
Harga adalah penentu dari konsumsi yang akan dilakukan. Kenapa? Karena seseorang mengonsumsi barang, tentu saja akan menilai berapa harga barang tersebut, karena ada keterbatasan pendapatan yang dimilikinya. Harga juga biasanya dalam skop makro kita akan melihatnya bukan ke harga satu barang, tetapi komoditas, berarti total barang yang sejenis dalam satu perekonomian per periode waktu. Kemudian, apakah fungsi harga itu? Fungsi harga yakni sebagai acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa, untuk memudahkan proses jual beli, sebagai penentu keuntungan bagi penjual atau produsen, sebagai acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa, serta untuk menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan penetapan harga yaitu untuk menentukan pangsa pasar. Harga menentukan pangsa pasar mana yang akan disasar oleh penjual atau produsen sebuah barang atau jasa. Yang kedua, untuk meningkatkan keuntungan. Semakin tinggi penetapan harga, semakin tinggi juga keuntungan yang didapatkan oleh penjual atau produsen. Namun konsumen dan produsen tidak bisa seenaknya menaikkan harga barang. Harus ada komponen yang diperhatikan, seperti daya beli konsumen dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga loyalitas konsumen. Untuk menjaga loyalitas konsumennya, penjual atau produsen harus menentukan harga sesuai pangsa pasarnya. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga daya saing. Pembeli atau produsen menetapkan harga juga untuk menjaga persaingan antara kompetitor. Sekian presentasi dari kami tentang indikator makroekonomi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.